Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten kedua hari ini, saya ingin membahas tentang Graham Arnold yang mengundurkan diri dari posisinya sebagai pelatih dari tim nasional Australia efektif hari ini. Tentu ini adalah kabar yang mengejutkan teman-teman karena sebelumnya tidak ada isu apalagi rumor ataupun berita yang mengindikasikan bahwa Graham Arnold akan mengundurkan diri. Apalagi seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa dia adalah pelatih yang sangat berpengalaman. Dan memang pelatih yang sebelumnya pernah membawa Australia lolos ke Piala Dunia. Tapi sepertinya hasil imbang lawan Indonesia yang membuat posisinya semakin tertekan. Karena yang saya mengikuti perkembangan beritanya di media luar negeri, khususnya di media Australia, banyak fans dari Australia yang menyayangkan hasil imbang lawan Indonesia. Yang mereka kira sebelumnya Australia akan bisa mengalahkan Indonesia. Maka itu, seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya, hasil imbang tersebut terasa seperti sebuah kekalahan bagi para pemain Australia dan tentu juga bagi para fans dari tim nasional Australia. Sebaliknya, bagi para pemain dari tim nasional Indonesia dan tentunya bagi kita semua yang merupakan pemain ke-12, hasil imbang tersebut merupakan sebuah bukti progres yang signifikan dari timnas kita, dan saya pikir tidak ada salahnya juga jika kita merasa senang. Karena tidak mudah untuk bisa menahan imbang Australia walaupun timnas kita bermain di kandang sendiri, yaitu di Stadion Gelora Utama Bung Karno. Tidak mudah teman-teman, karena Australia diperkuat oleh para pemain yang syarat berpengalaman, yang sudah terbiasa bermain di level penyisihan untuk lolos ke Piala Dunia. Timnas kita itu bermain untuk lolos ke Piala Dunia loh teman-teman, karena di round 3 ini timnas kita sudah masuk ke tahap untuk lolos ke Piala Dunia. Beda halnya pada saat di round 2 nih, sekarang nih sudah di round 3 loh, jangan main-main loh. Ini timnas kita sudah berada di level yang berbeda. Dan memang Graham Arnold bukan merupakan korban pertama dari tim nasional Indonesia. Kenapa saya katakan korban? Karena sebelumnya juga ada banyak sekali pelatih yang dibebas tugaskan atau juga mengundurkan diri setelah gagal mengalahkan Indonesia. Saya masih ingat pelatih dari Malaysia, kalau nggak salah namanya Tan Cheng Ho, yang timnya kalah lawan Indonesia di babak penyisihan atau di fase grup ya, Piala AFF yang pertama ya bagi Sintayong pada saat itu ya, kalau nggak salah 2021 ya, kalah kan skor 1-4 dan tidak bisa lolos dari fase grup. Kemudian dibebas tugaskan atau mengundurkan diri lah. Ada juga pelatih dari Kuwait, saya lupa lah namanya itu, yang untuk penyisihan ke Piala Asia kan, kalah kan dari Indonesia, kemudian nggak bisa lolos ke Piala Asia, dia juga out. Ada juga pelatih dari Singapura tuh saya ingat kalah di mana ya, saya lupa, kalau nggak salah di Piala AFF tuh kalah 4-2, dia juga out. Philippe Troussier, pelatih dari Vietnam, kalah kan lawan Indonesia berkali-kali, dia juga out. Dan yang terbaru adalah Graham Arnold yang mengundurkan diri atau juga mungkin diminta untuk mengundurkan diri. Karena bukan saja hasil imbang lawan Indonesia, tapi sebelumnya juga kalah lawan Bahrain di kandang mereka sendiri. Tapi tentu yang diharapkan oleh Federasi Sepak Bola Australia dan tentunya oleh para fans mereka adalah kemenangan lawan Indonesia. Karena kita tahu rekor bertanding Australia lawan Indonesia itu bagus sekali. Bahkan dalam 10 pertemuan terakhir sebelumnya, sebelum pertandingan tahun ini, yang di round 3 babak penyisihan Piala Dunia, Australia itu baru kalah satu kali sudah lama, pada tahun 80-an. Maka itu yang selalu saya katakan, ini timnas kita sudah naik level. Walaupun memang belum bisa bersaing di level Asia, tapi sudah beda level. Jadi ya inilah momen bagi kita semua untuk menikmati perkembangan dari tim nasional kita dan memberikan support 110%. Kalau kita mau mengkritik boleh saja, tapi jangan dong kita merendahkan para pemain dari tim nasional Indonesia. Semua pemain yang menjadi bagian dari tim nasional Indonesia adalah warga negara Indonesia. Mereka membela negara. Mereka berjuang habis-habisan. Kalian dengar gak statement yang diberikan oleh Jay Itzes setelah pertandingan lawan Australia? Kan dia mengatakan tidak ada yang percaya kepada mereka, tapi dia percaya. Artinya mereka semua percaya bahwa mereka bisa melakukan sesuatu, dan ini adalah sebuah kejutan dari Indonesia yang membuka mata dunia. Tapi bukan berarti sekarang kita harus lebay. Kita nggak boleh lebay. Jadi saya paling nggak suka tuh ketika ada narasi-narasi yang bombastis di sosial media seolah-olah tim nasional kita ini sudah menjadi tim yang sangat kuat. Belum.
masih dalam perkembangan. Karena kan banyak sekali pemain baru, banyak sekali pemain muda, akan bertambah lagi pemain-pemain diaspora Indonesia. Kita sabar aja. Ya kalau kita mau mengapresiasi boleh, tapi jangan kita bully juga tim lawan. Gak boleh seperti itu, nanti bisa berbalik ke timnas kita juga. Jadi kita bersabar, kita mengikuti proses. Cuman kan ya saya tahu banyak di antara teman-teman yang tidak bisa mengontrol diri, sehingga tuh jempolnya tuh gak dijaga gitu. Ya kan, komentar-komentar yang sebetulnya gak bijak. Gak boleh seperti itu. Kita perlu merendah karena baru sekarang nih timnas kita mulai bangkit. Ya kalau kita memang mau merasa senang dan juga bangga, kan gak ada salahnya juga ya. Kenapa kita gak boleh merasa bangga dengan perkembangan dari tim nasional kita? Ya artinya yang ingin saya jelaskan kepada teman-teman, ya tidak salah juga Shin Taeyong ditunjuk sebagai pelatih dari tim nasional Indonesia pada tahun 2019 lalu ya, kalau nggak salah bulan Desember kan. Sudah dipastikan Shin Taeyong akan melatih tim nasional Indonesia dan juga kemudian diperpanjang kontraknya kan tahun ini. Jadi sudah cukup banyak korban, dan saya ingat dulu itu di Piala Asia 96 pada saat tim nasional Indonesia menahan Kuwait ya kalau nggak salah dengan skor 2-2 tuh, pelatihnya juga kemudian Kuwaitnya nggak lolos langsung dipecat tuh. Terus kemudian pada Piala Asia 2014 ya kalau nggak salah ya, 2004 ada juga tuh pelatih dipecat karena gagal menang lawan Indonesia, kalau nggak salah kalah tuh timnya. Sudah lama jadi saya lupa. Ya artinya kan sekarang kita melihat bahwa sudah ada negara-negara yang kuat, yang timnasnya sudah terbiasa bermain di Piala Dunia atau juga bahkan bermain di Piala Asia dan juga ya menjadi tim yang memang punya peluang ya untuk menjadi juara di Piala Asia, tapi gak bisa menang lawan Indonesia. Arab Saudi saja kan bisa timnas kita tahan kan, dan Mancini tuh seandainya lawan China itu gak bisa menang, ya bisa juga dia out juga. Tapi kan ya karena timnya bisa menang, ya dia tetap bertahan. Seandainya kalau Indonesia, bukan tidak mungkin juga dia akan out. Hampir tuh kan kita menangkan, timnas kita kan unggul dulu. Jadi ya sekarang kita lihat bahwa progres dari timnas kita ini adalah sebuah progres yang nyata. Jadi ini bukan fiksi, apalagi mimpi. Kita tidak sedang bermimpi. Dan saya juga sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Miss Hilgers ya, atau kepada salah satu media, bahwa dia ingin membawa tim nasional Indonesia lolos ke Piala Dunia, dan dia memilih untuk membela Indonesia. Bisa saja dia sabar dan menunggu kan, timnas Belanda memanggilnya, bisa saja, kenapa enggak? Dia pemain yang bermain di tim yang kuat kok dari divisi dan juga biasa bersaing di papan atas, bahkan timnya kan akan bermain di kompetisi antar klub Eropa yaitu di Europa League. Tapi dia memilih bermain untuk Indonesia. Jadi saya pikir pada saat banyak sekali pemain keturunan kita yang di luar negeri ya, bermain di luar negeri yang ingin membela tim nasional Indonesia, ya artinya mereka juga yakin bahwa Indonesia akan menjadi macan Asia di masa depan dan masa yang dekat ini, asalkan ya gak ada yang ganggu nih setup dari timnas Indonesia. Kalau banyak sekali nih faktor-faktor dari luar yang ganggu, jangan sampai nanti permainan dari timnas Indonesia kita terganggu. Karena hati-hati loh, jangan sampai ya para pemain kita semua yang menjadi bagian dari timnas Indonesia terganggu psikologisnya. Jangan sampai loh, psikologis itu harus dijaga. Jadi mental mereka harus dijaga, jangan sampai kita kebanyakan memberikan kritik, kita menghujat atau menghina mereka, jangan dong, nanti mereka berat main di atas lapangan. Ya coba lihat pada saat ada lagu Indonesia Raya, semua menyanyikan lagu Indonesia Raya kan? Artinya apa? Artinya mereka bukan saja nasionalis di mulut, enggak, tapi juga di dalam hati mereka, bos. Ya ini ya kan? Garuda di dada mereka, itu artinya nasionalis. Mereka merasakan lagu Indonesia Raya. Ya, jadi saya harapkan setup dari tim nasional Indonesia kita ini jangan diganggu, biarkanlah Garuda terbang tinggi, biarkan berproses sambil berprogres. Jadi kita juga harus sabar, jangan sampai nanti ada hasil akhir yang kurang memuaskan, kita langsung menghujat, menghina, jangan, biarkan mereka develop. Kita harus bersabar. Dan seperti yang selalu saya katakan, kita jangan over ekspektasi. Dan tentunya ya jangan lebay, gak perlu seperti itu. Kita juga perlu respect kepada tim lawan. Ini nanti kan sebentar lagi nih mau lawan Bahrain kan. Nah kita harapkan nih semua pemain fully fit dan ya kemungkinan besar Miss Hilgers dan juga Eliano akan bisa bermain. Ya udah, kalau memang sekarang banyak sekali pemain yang bermain di Eropa bermain bagi timnas Indonesia kan itu bagus. Apa yang jelek dari itu? Harusnya kita semua happy dong, kita semua bersatu. Ya mungkin yang memang tidak merasa puas ingin mengatakan sesuatu ya udah silakan, tapi gak perlu digubris juga ya. Kita fokus saja dengan kemajuan dari tim nasional kita, dan saya harapkan, saya ulangi lagi,
Saya ingin memberikan pesan kepada PSSI melalui konten ini. Ya, saya harapkan segera akan ada liga untuk para pemain usia muda. Itu sangat dibutuhkan untuk para pemain kita yang berusia di bawah 19 dan juga tentunya 17 tahun agar mereka mendapatkan menit bermain, karena kita perlu juga regenerasi secara domestik. Kita perlu juga timnas kita di level U20 dan juga di level U17 itu punya pemain-pemain yang berbakat. Caranya seperti apa? Oke, mereka punya bakat, tapi mereka harus mendapatkan menit bermain. Mereka harus bermain secara kompetitif. Itu harus dilakukan. Kemudian saya juga masih menunggu nih, Dirtek belum ada ya kita ya. Nah, kan belum ada Dirtek. Nah, Dirtek juga harus ada. Karena Dirtek nanti yang harus bisa menyusun filosofi dari timnas kita, mulai dari senior, U20, dan kemudian ke U17. Bahkan sekarang nih, mungkin teman-teman nggak perhatikan, formasi dari timnas Indonesia senior, U20, dan U17 tuh sama loh. 3-4-3. Nah, ini sudah bagus, tapi harus ada juga Dirtek yang kawal. Kemudian Dirtek ini juga harus pergi ke pelosok-pelosok, cari pemain-pemain yang berbakat. Ya, lihat bagaimana caranya tuh pemain-pemain dilatih di SSB. Dan yang saya baru dapat informasi beberapa bulan lalu, ternyata banyak sekali pelatih-pelatih di SSB itu tidak punya lisensi. Nah, coba diatur juga lisensinya oleh PSSI, biar mereka juga mendapatkan lisensi, biar mereka juga mendapatkan kursus yang sesuai, agar bakat-bakat kita secara domestik ini juga bisa naik. Dan tentu kita tetap support siapa saja menjadi bagian dari tim nasional Indonesia. Kalau perlu cari lagi pemain-pemain diaspora di luar. Cari, bahkan kemarin tuh saya ada baca berita, ada juga pemain kita yang bermain di Liga Inggris, kalau nggak salah di divisi Championship, ada juga tuh. Jadi memang hebat kalian ya, Netizen Plus 62 bisa mencari tahu itu ya. Luar biasa. Ya bagus juga kalau memang ada informasi seperti itu, langsung sampaikan kepada PSSI, kan ada social media sekarang, tapi informasi yang benar. Oke teman-teman, kita boleh merasa bangga, kita boleh merasa senang, tapi kita tetap merendah. Untuk apa kita harus merendah? Agar timnas kita meroket. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.